Wal mannu bis shadaqati ay 'alas sa'ili wa huwa taqdirun wa taghirun tankasiru minhul qulubu. Kemudian yang perlu dijauhkan lagi Bapak Saudara, yang termasuk ini penyakit dalam hati, yaitu mengungkit-ungkit pemberian sedekah kita. Ini nggak boleh nih. Jadi kita kalau habis ngasih sesuatu kepada orang lain jangan diungkit-ungkit kembali. Itu kan banyak kadang-kadang ya. Ya, kita habis ngasih sesuatu kepada tetangga kah, kepada saudara kah, kepada orang lain kah. Nah, suatu saat kita marahan sama dia tuh, lagi nggak suka sama dia, kita ungkit-ungkit lagi. Tuh dulu lu waktu susah, gua kan yang bantuin. Nah, begitu. Dulu lagi susah, siapa yang bantuin kalau bukan gua? Sekarang lu udah kaya, lupa sama gua. Nah, nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Biarin aja, kita membantu aja. Ya, masalah dia mau ingat, mau membalas dan lain sebagainya, itu urusan dia. Ya, terlepas dia nggak ingat sama kita juga, itu urusan dia. Yang penting kita saat itu udah membantunya. Jangan diungkit-ungkit ya apa yang telah kita berikan. Itu namanya wal mannu bis shadaqah. Jadi mengungkit-ungkit sedekah. Ai 'alas sa'ili, yaitu kepada orang yang ngemis, orang yang minta. Kita pernah tuh ngasih kepada orang yang minta, kepada pengemis misalnya. Itu nggak boleh kita ungkit-ungkit lagi. Udah berikan aja. Bismillah, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan diungkit-ungkit kembali, jangan disebut-sebut kembali. Wahura, yang namanya mengungkit-ungkit, takdirun wa taghirun tankasiru minhul qulubu, itu bisa ngotorin. Ya, hati jadi sakit entar. Orang habis dikasih, diungkit-ungkit lagi, kira-kira yang dikasih enak gak tuh? Kagak enak. Tuh apa gue bilang. Makanya yang ngasih dah. Akhirnya kita nih diungkit-ungkit lagi, disebut-sebut lagi. Itu orang Pak, ketika ya habis ngasih kepada seseorang kemudian diungkit-ungkit, seseorang yang nerima juga nggak enak. Itu merasa sakit hatinya. Nah, makanya nggak boleh. Bahkan mengungkit itu di sini dibilang wayubtilu ail manu sawabaha, bisa menghilangkan pahalanya sedekah. Jadi kita udah dapat pahala, udah sedekah, dapat pahala nggak? Dapat. Tapi sebulan setelah itu diungkit lagi, disebut-sebut lagi, maka hilang tuh pahalanya. Kan sayang ya? Sayang. Kita masih sudah dapat pahala gede, dengan sebab kita sedekah, kita ungkit-ungkit lagi. Nah, itu bisa menggugurkan pahala sedekah. Ini yang dimaksud wa yubtilu ail manu sawabaha ay sedekati. Jadi bisa membatalkan, bisa melenyapkan ganjaran pahala sedekah karena diungkit-ungkit. Jadi dua tuh pantangan, nggak boleh. Pertama, nggak boleh mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain. Kenapa dilarang? Karena itu bisa menyebabkan pahalanya jadi hilang, jadi batal. Tuh, jadi qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha azza. Sedekah ya yang udah bagus itu akhirnya jadi rusak. Makanya kata-kata yang lembut nilainya lebih bagus kebanding daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang kalau mengungkit-ungkit, sakit gak hati orang yang habis nerima? Sakit juga. Ya gue tahu gue gak terima tuh. Ya dikasih sama dia, diungkit lagi. Nah begitu. Ya. Jadi manfaatnya gak ada. Bahkan itu bisa merusak pahala sedekahnya. Nah ini yang diajarkan ya oleh kita semuanya, supaya setiap kali sedekah yang telah kita berikan udah bismillah ya, jangan kita ungkit-ungkit lagi.
Nah, makanya kita kalau habis melakukan amal kebaikan jangan kita ceritain. Kecuali boleh kita ceritakan dengan maksud orang lain bisa ikut. Tujuannya begitu. Ya, kita yang bagus kalau melakukan amal kebaikan dirahasiakan. Tapi boleh kita ceritakan, boleh kita sebutkan dengan maksud ngajak orang lain. Mudah-mudahan dengan kita sebutin tuh kebaikan kita, orang lain pada mau ngikut. Nah itu boleh, bahkan pahalanya jadi double. Pahala yang pertama udah dia rahasiakan sir, pahala yang kedua diceritakan tujuan orang lain mau ngikut, itu nanti orang lain jadi ngikut, pahalanya double kita. Palahu ajroni, maka dia dapat pahala 2. Pahala sirnya dan pahala alannya diceritakan kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain mau ngikutin kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Bukan maksud riya, bukan maksud ujub, bukan maksud takabur. Gitu. Kalau maksud riya nggak boleh Bapak Saudara. Kalau maksudnya sombong nggak boleh. Maksudnya membanggakan diri, ujub juga nggak boleh. Tapi tujuannya satu, supaya orang lain bisa ngikutin kebaikan yang dia lakukan. Sebab memang yang namanya ya kita ngajak orang, kalau bisa kita udah nyontoin gitu. Kita ngajak orang puasa di bulan Zulhijjah nih, kalau bisa kita puasa. Yang ngajak doang. Iya. Ngajak terus ditanya ente puasa? Kagak sih. Nah, jangan. Kan ini di bulan Zulhijjah 10 hari pertama yang bagus kita dianjurin puasa. Mau 1 hari kek, mau 2 hari, mau 3 hari, mau 4 hari, bahkan yang bagus 9 hari. Tapi dari 9 hari itu ya minimal kita puasa. Jangan 9 enggak, 8 hari enggak, 1 hari pun kagak. Jangan. Nih makanya kita lagi belajar nih. Ya jadi ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Al-amalus soleh ahabbu. Ya, jadi amal soleh itu sangat dicintai kebanding daripada hari-hari yang lain. Nah, amal soleh itu banyak Bapak Saudara. Ada puasa, ada ngaji, baca Quran, baca istighfar, baca selawat, bersedekah. Terserah ada apa aja dah yang kita mampu kita kerjain. Yang mampu puasa 1 hari puasa, yang mau 2 hari 2 hari puasa, 3 hari 3 hari puasa. Minimal ma'arafah tarwiyah tuh puasa. Ya, tanggal 8 sama tanggal 9 puasa. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau ada yang lebih bagus lagi Senin Kemisnya. Ya, ini kayak tadi Senin kita puasa. Nah, nanti Kemis kita puasa lagi. Begitu kan dapat Kamis puasa, Senin puasa. Nah, tarwiyah Arafahnya Jumat sama Sabtu. Karena kita lebaran hari apa? Hari Minggu. Di Al-Ityan lebaran hari Sabtu apa hari Minggu? Minggu. Enggak ada yang hari Sabtu kan? Enggak. Itu. Kalau hari Sabtu di Arab, ya. Itu. Kalau Bapak mau lebaran hari Sabtu boleh ke Arab sono. Iya, benar. Gitu. Nah kalau di sini hari Minggu, hari Minggu kita puasa, iya lebarannya. Berarti tarwiyahnya hari Jumat. Kemudian Arafahnya hari apa? Hari Sabtu. Itu kita ikutin wilayatul hukmi yang ada di negara kita. Gitu. Jadi beda dong Ustaz? Nggak apa-apa. Perbedaan pendapat itu nggak ada masalah. Udah biasa dalam fikih. Ya. Perbedaan menentukan tanggal juga itu sudah biasa. Nggak usah diperdebatkan. Nah begitu. Ya, jadi kita karena berada di Indonesia, punya wilayah hukum yang ada di Indonesia. Kemudian orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan dalam hal ini Kementerian Agama yang ngurusin masalah agama. Nah itu udah menentukan tanggal 1 hari Jumat, lebaran hari Minggu, ikutin. Beres nggak udah? Beres. Dah begitu aja. Ya. Jadi mereka banyak orang pintar, ulama banyak. Ya, para pakar astronominya aja udah banyak banget. Begitu. Jadi kita nggak salah. Begitu. Nah kalau orang nyalain kita, nah ini yang nyalain yang kagak bener.
Gitu. Kita lagi puasa Arafah hari Sabtu disalahin. Orang udah lebaran masih puasa aja. Nah, panggil tuh orang yang begitu, ya. Gitu. Jadi jangan suka nyalain. Kalau ente memang kagak mau puasa, nggak usah udah. Ente sana aja di Arab, lebarannya di Arab. Nah, begitu. Nah, kita hari Sabtu emang hitungannya baru tanggal 9. Ya puasa tanggal 9. Hari Minggu, Lebaran, Idul Adha, baru kita Idul Adha, baru motong, begitu. Beres nggak kira-kira? Beres. Ini perlu saya sampaikan. Ya, jangan sampai nanti kita lagi puasa, ada orang datang ke rumah kita, ente lagi puasa, yuk orang udah Lebaran puasa, batalin haram. Nah, suruh datang ke rumah saya, ya, nah, begitu. Jadi kita punya ilmu. Itu. Jadi kita ibadah ada landasan apanya? Ilmunya. Begitu Bapak Saudara, ya. Nah, ini penting sekali. Ya, jadi orang yang beramal ikhlas, sir, kemudian dijelaskan iklan, tujuannya supaya orang lain ya supaya ikut, itu nanti pahalanya double 2. Ya, tujuan untuk ngajak orang lain dapat, ya tujuan dia ibadah sendiri udah dapat. Jadi palahu ajroni, ajrun, ya yang pertama pahala yaitu lisir, dan yang satu lagi lil alaniyah. Begitu ulama-ulama termasuk Imam Al-Faqih As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menjelaskan seperti itu. Ya, jadi boleh. Dalilnya tuh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Begitu. Yang kagak boleh riya, yang kagak boleh ujub, takabur. Nah, termasuk mengungkit-ngungkit sedekah, pemberian yang kita sudah berikan, itu pun kagak boleh karena bisa membatalkan pahala orang yang sudah memberikan sedekah. Kan sayang-sayang. Kita udah dapat pahala sedekah, kita ungkit lagi, kita sebut-sebut lagi. Orang lain kagak suka. Aduh, saya nggak enak banget tuh. Ya abis ngasih dia ke saya, disebut-sebut di depan umum lagi. Nah, begitu. Jadi itu bisa membuat ya, hati orang kagak enak. Jadi batal, hilang pahalanya datu. Wal israru ail mudawamatu ala zanbi. Kemudian yang kagak boleh lagi mudawama. Israr itu artinya terus menerus. Mudawama ya terus menerus, continue ala zanbi untuk berbuat dosa. Dosa terus. Hari ini dosa, besok melakukan dosa lagi, enggak pernah sadar-sadar, enggak pernah bertobat. Nah, itu jadi jangan selalu melakukan dosa. Al ismi yaitu dosa. Wa qala Syu'aibun al-Hirripishu, dan berkata Imam Syu'aib al-Hirripish, hukiya an Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu, diceritakan dari Sufyan as-Tsauri, imam besar nih, namanya Sufyan as-Tsauri, dia min kibarit tabi'in. Sufyan as-Tsauri, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Annahu kharaja ila Makkah. Sufyan as-Tsauri pernah keluar menuju kota Mekah hajan, dalam keadaan ibadah haji. Jadi dia pengen pergi ke Mekah, tujuannya ingin melaksanakan ibadah haji. Fakana yabki min awalil laili ila akhirih fil mahmali. Maka adalah Sufyan as-Tsauri itu menangis dari mulai awal malam sampai akhir malam. Dari mulai maghrib sampai subuh nangis aja. Di mana fil mahmali, di kendaraannya. Dulu orang kalau pergi haji kendaraannya pakai onta, kayak kuda, kemudian dibikin sekedup. Mahmal tuh namanya sekedup tuh. Ya, supaya kagak kepanasan, kagak kehujanan. Ya, itu. Jadi dia kendaraannya sangat sederhana sekali. Itu semalam suntuk Sufyan Tsauri di dalam kendaraannya nangis aja. Mulai maghrib itu kan malam, akhir malam subuh. Itu dari maghrib sampai subuh menangis aja Imam Sufyan as-Tsauri. Qala lahu Syaiban ar-Ra'i. Kemudian
Syaiban Ar-Ra'i berkata kepada Imam Sufyan As-Tsauri. Dibilang begini, ya Sufyan, wahai sahabatku Sufyan As-Tsauri, lima bakauka, apa sih penyebab kamu menangis? Dari awal malam sampai akhir malam nangis terus. Kagak tidur berarti itu Bapak, Saudara. Dari maghrib sampai subuh nangis saja. In kana li ajlil maksiati fala taksi. Kalau kamu memang nangis karena maksiat, maka jangan maksiat udah sekarang. Begitu. Kita nih misalnya dosa, banyak maksiat kepada Allah. Nah, udah sekarang cara taubatnya hentikan maksiat. Itu lagi dinasihatin, ceritanya sama temennya juga, sama-sama orang alim, sama-sama ulama, sama-sama pinter. Ya, Sufyan Tsauri dinasihatin sama temennya, ente kalau memang ya pernah berbuat dosa, ya udah nggak usah nangis aja. Yang penting sekarang jangan maksiat, sekarang stop udah maksiatnya, bertaubat. Tuh Imam Sufyan As-Tsauri ajarin begitu. Sama siapa? Sama temennya yang sekelas. Ya, kalau yang bawahan kagak berani nasihatin, ulama besar. Ya, ulama besar yang nasihatin ya sesamanya juga, ulama besar juga. Kalau murid nasihatin gurunya kagak berani tuh murid. Nah, tapi kalau guru sama guru teman kan itu udah biasa. Nah, sama tuh Imam Sufyan As-Tsauri dengan Imam Syaiban. Nah, dibilang begitu, kamu kok nangis aja? Kalau kamu memang pernah berbuat dosa, ya sudah, berhenti. Jangan sekarang maksiat lagi. Taubat, udah taubat. Tuh begitu ceritanya. Pala taksi. Faqala Sufyan, maka berkata nih Imam Sufyan As-Tsauri kepada Syaiban Ar-Ra'i, amal dzunubu fala khatartu bi bali qattu. Adapun dosa-dosa maka tidak ada yang terlintas dalam hatiku sama sekali. Saghiruha wala kabiruha, baik yang kecil maupun yang besar. Saya menangis bukan karena dosa-dosa yang ada pada saya, mungkin kecil dan besarnya. Ya, begitu saja. Menangis ini bukan karena dosa, bukan karena dosa yang saya lakukan, tapi ada satu tangisan yang saya nggak bisa hentiin. Sedih banget saya nih. Walaisa buka iya Syaiban min ajlil maksiati, dan bukanlah nangisnya saya wahai Syaiban sebab karena saya maksiat. Tuh kata Imam Sufyan Tsauri begitu, Pak. Saya nih nangis bukan karena saya habis berdosa. Saya nggak berani berbuat maksiat. Walakin akan tetapi saya nangis min khaufil khotimati, karena takut nanti di akhir hidup kaya bagaimana? Tuh, khotimah itu artinya akhir. Apakah saya su'ul khotimah apa husnul khotimah? Itu yang saya lagi renungin. Makanya sepanjangnya dari rumah menuju Mekah, itu yang saya renungin saya. Ya Allah, nanti kalau saya meninggal dunia bagaimana nasib saya? Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Tuh begitu. Kan kita nggak tahu ya Bapak Saudara ya. Kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Makanya kita harus khawatir, jangan aman-aman aja. Ah, saya mau pasti husnul khotimah. Jangan, siapa yang menjamin? Makanya orang yang khawatir nanti dikasih perlindungan sama Allah. Orang yang khawatir nanti dikasih keamanan sama Allah. Tapi kalau orang yang merasa aman aja, nah ini yang kita ngeri. Nah makanya kita selalu dianjurkan kalau doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kan begitu ya? Ya, biasa imam-imam kita kalau sholat diantara doanya Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Wala taj'alna ya Allah su'al khotimah. Ini penting. Bahkan di dalam ratib kita selalu baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadi Sufyan As-Tsauri menangis itu tuh takut akhirnya nanti bagaimana. Li'anni ra'aitu syaikhan kabir, nih sebagai satu pelajaran. Karena kata Imam Sufyan As-Tsauri, saya pernah melihat ada guru besar
Syaikhun kabir itu guru besar. Kalau udah disebut syekh, udah disebut kabir, masya Allah, udah hebat itu. Saya melihat ada guru besar, katabana anhul ilma. Dia telah banyak menulis ilmu buat kita. Kitabnya banyak, karangan-karangan kitabnya banyak. Ya, menulis buat kita. Wa 'allaman nasa arba'ina sanatan, sudah mengajar kepada orang lain udah 40 tahun. Ngajarnya udah 40 tahun. Kitabnya, karangannya udah banyak. Begitu. Jadi ada syaikhun kabir, ada guru besar yang udah 40 tahun ngajar, bahkan kitab-kitabnya sudah cukup banyak. Wajah warok baitallahil haram, bahkan dia selalu berada dekat dengan Baitullah Al-Haram sinin, beberapa tahun. Tinggalnya di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah. Beberapa tahun di situ aja ibadah. Wa kana yaltamisu biruknihi, dan dia selalu berpegang dengan tongkatnya. Wa yuski bihil ghaitha, kalau itu tongkat diketok ke tanah akan keluar air. Kan berarti udah wali banget itu. Ya, udah wali banget. Ini tongkat nih Pak. Ya, kemudian di bumi itu diketok gitu, keluar air. Keluar air. Ngajar udah 40 tahun. Kitabnya banyak. Tinggal di Masjidil Haram udah puluhan tahun. Kemudian dia punya tongkat, kalau diketukkan ke bumi itu akan ya mengeluarkan air. Falamma mata, lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, ketika wafat ini Syaikhun Kabir, tahawwala wajahu anil kiblati, dia mengalihkan wajahnya dari kiblat. Jadi ketika meninggal dunia, dia enggak mengarahkan ke kiblat. Wa mata 'ala syirki, dan dia mati dalam kesyirikan. Mati dalam keadaan syirik. Fa ana khaifun min su'il khatimati, maka saya takut jangan sampai su'ul khatimah. Tuh, makanya kita selalu takut sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saat kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Pak ya. Amin. Kita saling doa, doa bidoa. Ya, sebab akhir kehidupan kita itu yang paling penting, bisa bawa iman. Gitu. Tidak ada kebahagiaan seseorang, kesuksesan seseorang kecuali pada saat meninggal dunia itu husnul khotimah. Makanya begitulah Sufyan Ats-Tsauri menangis ketika pergi ke Mekah. Dia merenungi, takut jangan sampai akhir hayatnya dalam keadaan tidak baik. Nah, seperti itu. Ya, ini pelajaran banget buat kita, sehingga kita selalu ya minta sama Allah husnul khotimah, jangan sampai su'ul khotimah. Faqala lahu, maka berkata Syaiban kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, inna dzalika min su'mil maksiati, itu disebabkan karena dia apa? Selalu melakukan maksiat, wal israri ala dzunub, dan terus-menerus berbuat dosa. Jadi salah satu penyebab orang yang su'ul khotimah selalu berbuat dosa, dan dia menganggap remeh sama dosa, sehingga nggak pernah bertobat dan terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Nah, itu tuh salah satu penyebab orang su'ul khotimah. Makanya jangan sampai kita senantiasa terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita udah terlanjur berbuat dosa maksiat, cepat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunin dosa kesalahan saya, Allah. Saya sudah salah, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zolamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang harus banyak kita baca. Makanya ini doa diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Allah Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Adam baca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi baik kita baca. Nah begitu. Karena kita menyadari banyak dosa, banyak maksiat. Tapi jangan sampai kita terus menerus berbuat dosa dan maksiat. Kita stop. Yaitu jangan berbuat dosa dan maksiat. Fala ta'si rabbaka tarfata ainin. Itu begitu. Maka jangan kamu berbuat dosa kepada Tuhan kamu sekejap mata pun. Tuh, jadi kalau bisa takut kita jangan berbuat dosa. Pas mau berbuat dosa ingat ya Allah, kalau saya mati bagaimana lagi berbuat dosa? Cepat istighfar. Cepat istighfar. Makanya ingat sama mati perlu sebagai rem buat kita. Jangan sampai kita berani berbuat dosa dan maksiat. Orang kalau ingat sama mati, kira-kira berani nggak berbuat dosa maksiat? Enggak. Pas banget dia lagi berbuat dosa, ingat ya Allah, gue kalau mati gimana nih? Ya, gue lagi berbuat dosa begini. Cepat istighfar. Yang udah tuh istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu. Ya. Kan orang banyak berbuat dosa maksiat lupa sama mati. Disangkanya hidup selamanya kali. Ya, berbuat dosa maksiat, hura-hura maksiat. Nah itu karena nggak ingat sama mati. Nah makanya perlu ada rem. Remnya apa? Ingat sama kematian. Jadi ini nasihat buat kita nih. Percakapan Imam Syaiban dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini merupakan nasihat yang sangat penting buat kita semuanya. Jadi intinya salah satu penyebab orang su'ul khotimah dia selalu berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau dia ya ingat jangan berbuat dosa maksiat, hentikan, insya Allah mudah-mudahan nanti ketika meninggal dunia husnul khotimah. Itu begitu. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa su'uzzonni billahi. Kemudian yang termasuk dosa juga nih penyakit dalam hati, berburuk sangka kepada Allah. Su'uzzon kepada Allah. Enggak boleh, Pak. Kita sama Allah selalu menanamkan husnuzzon. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Enggak boleh kita nyalain Allah, enggak boleh. Allah ngasih gue begini mulu nih. Enggak boleh. Jadi kita harus husnuzzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Walaupun kelihatannya kagak enak kita. Kelihatannya nggak enak, tapi kita nggak tahu mungkin yang kagak enak ini nilainya lebih bagus kalau kita sabar. Sebab dalam kehidupan ini ada orang dikasih enak, ada yang kasih menurutnya kagak enak. Padahal itu semuanya pemberian Allah. Mudah-mudahan yang kagak enak menurut kita sebenarnya itu enak, menjadi gambaran ya pahala buat kita. Secara zohir, mungkin secara kasat mata emang itu kelihatannya kagak enak sama kita. Tapi mungkin aja itu Allah kasih untuk supaya kita dapat ganjaran pahala. Tuh. Jadi kita lagi diajarin supaya jangan suudzon kepada Allah. Jangankan suudzon kepada Allah, suudzon sama orang lain aja kagak boleh. Betul apa betul? Iya, kita suudzon sama orang lain nih. Ya, sama tetangga kita, sama saudara kita, sama teman kita. Enggak boleh. Pokoknya kita harus husnudzon. Nah, ini penyakit-penyakit yang begini harus kita hilangin. Ya, banyak orang-orang suudzon. Nanti dia begini begitu sama saya, dia kayaknya begini banget. Nah, jangan. Udah kita husnudzon aja, tanamkan prasangka yang baik. Apalagi kepada Allah. Allah yang punya segalanya. Lillahi ma fis samawati
wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Sehingga Allah berhak melakukan apa saja. Allah mau ngapain aja udah enak. Dan itu yang terbaik. Ya, jadi kita dikasih apa saja sama Allah, ditakdirkan apa saja sama Allah, itu adalah yang terbaik. Sehingga kita harus husnuzon. Enggak boleh apa? Suuzon. Apa sih artinya suuzon? Enggak boleh berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Fa innallaha azza wa jalla ghayyara qauman. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yang telah merubah kaumnya. Ya, itu begitu. Jadi Allah yang menentukan kaumnya. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Udah, terimain aja. Dikasih rezeki banyak, sedikit. Udah itu yang terbaik. Kita terimain aja. Bilang alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Udah. Makanya Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayatnya kita udah hafal. Tinggal lagi bagaimana pengamalan kita. Benar apa benar? Iya, tinggal ngamalin kita. Kita bisa nggak jadi hamba Allah yang bersyukur? Apapun yang Allah kasih, kita syukuri. Alhamdulillah. Ntar ditambahin. Tuh kita ajarin bini kita begitu dong. Ya, kita ajarin bini kita begitu. Jangan giran duit dikasih banyak aja senyum mulu. Giran lagi susah aja dah cemberut mulu, jangan. Ya. Tuh, yang namanya manusia kan seperti roda. Ya, kadang-kadang duit lagi banyak, kadang-kadang nih kantong kempes terus, kadang-kadang nih kantong penuh terus, itu udah biasa. Nah, bini kita ajarin begitu tuh. Ya, jangan selalu senangnya kalau suami lagi banyak duit, giran suami nggak punya duit aja dah. Ya, diprengosin mulu tuh suami. Jangan. Ya, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita harus husnuzon. Semuanya Allah yang ngasih. Ya, usaha itu sekedar ikhtiar saja. Tapi semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum. Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang kamu prasangkakan kepada Tuhan kamu, ya, yang akan merendahkan kamu. Wa qala ta'ala wa zanantum zannas sau'i wa kuntum qauman buro. Ya, dan kamu menyangka dengan prasangka yang tidak bagus. Sementara kamu itu ada kaum yang buruk. Yang buruk itu adalah yang binasa, yang zolim. Tuh, nggak boleh kita suuzon sama Allah. Nanti kita menjadi hamba Allah yang apa? Yang zolim, yang binasa, yang hancur. Qala Aliun radhiyallahu anhu li rajulin. Berkata Sayyidina Ali ya kepada seseorang, akhrajahul khauf ilal kunut. Ya, yang saya takutkan itu ada rasa takut untuk apa? Berputus asa. Ya hadza ya'suka min rahmatillah. Wahai ini yang membuat putus asanya kamu dari rahmat Allah. Itu a'zamu min zunubika, lebih gede, lebih besar daripada dosa kamu. Berbuat dosa udah nggak boleh, tapi berputus asa dari rahmat Allah itu lebih besar lagi dosanya. Kita berbuat dosa nih, itu udah nggak boleh, tapi putus asa dari rahmat Allah lebih besar lagi dosanya kebanding dari dosa yang dilakukan. Tuh, makanya kita walaupun punya dosa banyak banget, jangan berputus asa. Rahmat Allah begitu luas. Tetap kita bertobat dengan husnuzon bahwa Allah akan mengampunkan kita. Tapi kalau kita berputus asa, itu nanti putus asanya lebih besar lagi dari dosa yang kita lakukan. Paham tuh Bapak Saudara? Kita misalnya nih punya dosa nih, ya itu udah bahaya, banyak dosa, bahaya udah. Tapi kita harus taubat.
Tapi sekarang kita berputus asa dari rahmat Allah bahwa kita punya dosa nggak akan diampunin. Itu lebih besar lagi dosanya dari dosa yang pernah kita lakukan. Makanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan walaupun ada hamba Allah manusia yang berbuat dosa sebanyak apapun, sampai-sampai setinggi langit seandainya dosanya segitu, tetap dia harus optimis, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Istighfar, mohon ampun, mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah lebih luas ya, dan akan diampunkan. Nah itu begitu. Berarti kan orang kalau yang optimis kepada rahmat dan kasih sayang Allah, tidak berputus asa, itu namanya orang yang husnuzon kepada Allah. Itu yang begitu Allah suka, diampunin tak semuanya. Nah itu makanya ini pesan Sayyidina Ali begitu ya. Jangan sampai kita berputus asa setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena putus asa dari rahmat Allah lebih besar lagi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Cukup saya kira. Nanti baru waqala Sufyan. Udah agak malam. Nanti baru waqala Sufyan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi Bapak Saudara, kemarin itu hari Sabtu pengajian bulanan yang perdana. Alhamdulillah ya, dari masjid, dari musola ya itu ada perwakilan semuanya. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang. Cuma dari Al-Ittihan nggak ada. Ya. Dari Al-Ittihan nih ya nggak ada sama sekali. Nah mudah-mudahan di bulan yang akan datang biar ada ya utusannya. Nah begitu. Kan banyak yang punya mobil di sini ya. Nah begitu. Jadi manfaatkan begitu. Jadi kalau ada undangan dari guru kita, tolong diperhatiin juga gitu. Kebetulan ketua musolanya lagi kurang sehat. Tapi yang lain kan ada. Nah begitu. Jadi nanti untuk bulan-bulan selanjutnya tolong diperhatiin ya supaya ada kebersamaan. Nah begitu. Ada kepedulian juga. Ini sebab namanya dakwah ya. Jadi perlu ya direspon begitu. Kita doakan supaya Bapak Al-Ustaz Haji Fuad Hasan dikasih sehat kembali ya. Nah seperti itu. Nah insya Allah yang lain-lain yang kebetulan ada waktunya dari jauh-jauh hari kita udah ya buat program ya pengajian bulanan. Nah tolong ditandain. Nah seperti itu. Biar minimal ada walaupun cuma 5 orang, 1 mobil, yang penting ada nih dari Al-Ittihad. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan buat kita semuanya. Ya Allah berikan panjang umur buat kita semuanya sehingga kita terus bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca apalagi di 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah ini, bulan yang sangat istimewa ya, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Khususnya kita doakan buat ya Bapak Ustaz Haji Fuad Hasan ya yang sedang sakit, dan walaupun beliau sakit tapi beliau tetap hadir nih. Ya, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Ya, Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik.
falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.